Kali ini kita akan membahas perasaan merasa kaya. Perasaan kaya di dalam Al-Quran ini disebut dengan istilah istaghna. Kalimat istaghna salah satunya disebutkan di dalam surat Al-Alaq. Teman-teman bisa buka Al-Quran surat 96, surat Al-Alaq ayat 6, 7, dan 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى كلا أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Surat Al-Alaq ayat ke-6 dan ayat ke-7, 8 itu membahas tentang seorang penentang, tentang seorang laki-laki yang sangat membenci Rasulullah SAW, laki-laki yang sangat bengis, laki-laki yang sangat sering mengganggu Nabi, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini sampai diturunkan ayat demikian karena saking seringnya dia mengganggu Nabi. Nah, surat Al-Alaq juga termasuk salah satu surat yang menyebutkan kecelakaan bagi seorang laki-laki yang bernama Abu Jahal dengan kalimat lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah ayat ke-15. Nah, ini termasuk surat yang cukup keras berbicara tentang seorang laki-laki yang durhaka yang bernama Abu Jahal. Kenapa Allah sampai marah banget kepada Abu Jahal? Di dalam surat Al-Alaq sampai mengatakan lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Keras banget nih ayat. Karena Abu Jahal itu adalah orang yang sangat-sangat istaghna, sombong. Dia punya alasan sendiri kenapa dia sombong. Pertama, sebelum Allah memanggilnya Abu Jahal, orang-orang Mekah memanggilnya Abu Hakam. Arti Abu Hakam itu orang yang banyak ilmu, orang yang nasihatnya didengar, orang yang panggilannya, seruannya diikuti, orang yang keberadaannya ditunggu, orang yang marahnya dihindari, orang yang hartanya dibutuhkan, orang yang jabatannya paling tinggi. Pokoknya Abu Jahal ini orang yang sangat eksis. Ilmunya banyak, wawasannya luas, hartanya berlimpah, posisinya di tengah-tengah masyarakat penting, tokoh, pintar ngomong, public speakingnya luar biasa, semua orang hormat sama dia, sehingga dia ngerasa lupa diri. Sehingga dia ngerasa besar kepala. Makanya ketika sahabatnya Abu Jahal, Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, "Ya Abu Al-Hakam, apa pendapatmu tentang Al-Quran?" Ini pertanyaan Akhnas kepada Abu Jahal. Apa pendapatmu tentang Al-Quran yang kita dengar dari mulutnya Muhammad? Kata Abu Jahal, "Menurutku itu bukanlah syair. Menurutku itu bukanlah sihir, bukanlah mantra. Menurutku itu bukanlah dongeng-dongeng orang terdahulu. Menurutku dia sesuatu yang istimewa. Menurutku apa yang kita dengar dari Muhammad itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang gak ada dan gak mungkin datang dari bumi, pasti dari dunia yang lain." Dia gak bisa menjelaskan dari Allah karena dia gak beriman. Dia hanya mengatakan itu istimewa dan dia nggak mungkin berasal dari bumi, pasti dari dunia yang lain. Kata
Abu Jahal. Akhnas takjub karena dia percaya sama keilmuan Abu Jahal. Dia percaya dengan omongan Abu Jahal yang memang punya wawasan yang sangat luas. Sehingga kalau kata Abu Jahal itu bukan kata-kata manusia, itu nggak mungkin diucapkan oleh manusia, maka pasti itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Al-Hakam, kalau menurutmu itu adalah kalimat yang baik, kalimat yang istimewa, lalu kenapa kita tidak ikut saja kepada Muhammad? Kenapa kita nggak ikut seruan Muhammad? Kenapa kita nggak masuk Islam?" Abu Jahal memerah wajahnya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Akhnas, apakah engkau ingin mengikuti Muhammad, kemudian engkau menjadi orang yang berada di belakangnya? Kemudian kabilahmu akan berada di belakang kabilahnya? Kemudian engkau tidak lagi menjadi tokoh, engkau akan ditinggalkan oleh pengikutmu?" Enggak, wahai Akhnas, enggak akan terjadi. Jadi alasan Abu Jahal enggak mau mengikut Rasulullah bukan karena enggak percaya, bukan karena enggak ngerti bahwa Al-Quran itu baik, tapi karena dia enggak rela menanggalkan posisinya. Karena dia enggak rela menjadi pengikut, karena biasanya dia diikuti. Karena dia nggak rela kaumnya, kabilahnya menjadi kabilah yang berada di belakang kabilahnya Rasulullah, yaitu Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf. Ini adalah kesombongan. Ini adalah istighna, merasa lebih. Itu alasan kenapa Abu Jahal nggak mau beriman. Padahal dia tahu betul Muhammad itu benar, Muhammad itu jujur, tahu betul Al-Quran itu bukan kalimat dari manusia. Kesombongan. Karena kesombongan itulah dia memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesombongan itulah dia menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istaghna. Makanya Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu melampaui batas, artinya durhaka, menentang kebenaran ketika dia merasa dirinya lebih, merasa dirinya serba cukup, merasa dirinya hebat. Allah marah kepada Abu Jahal. Kenapa Allah marah kepada Abu Jahal? Karena masyair, perasaannya yang salah. Bukan karena perilakunya dulu, perilaku belakangan. Nomor satunya karena perasaannya. Apa perasaan yang dirasakan oleh Abu Jahal? Perasaan sombong, perasaan hebat, perasaan lebih, perasaan gak butuh, perasaan ego, perasaan gengsi, merasa dia punya wawasan lebih daripada Muhammad, merasa pengikutnya lebih daripada Muhammad, kekayaannya lebih daripada Muhammad, lebih senior daripada Muhammad. Pokoknya ngerasa lebih aja, ngerasa punya segalanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Itulah perasaannya Abu Jahal. Maka coba kita jadikan ini sebagai renungan untuk kita bersama. Apa alasan kita untuk menolak sebuah nasihat? Apa alasan kita untuk menolak masukan dari orang lain? Apa alasan kita untuk nggak mau berteman dengan seseorang? Apa alasan kita untuk menolak lamaran seseorang? Apa alasan kita untuk menjudge seseorang? Apa alasan kita untuk memarahi seseorang? Apa alasan kita untuk merendahkan seseorang? Kalau alasannya karena kita merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih keren dari orang lain, merasa lebih kaya dari orang lain, merasa lebih tahu daripada orang lain, maka itu adalah kibar, sombong. Apa alasan kita mendebat orang tua kita? Apa alasan kita menolak nasihat dari ibu dan ayah kita? Apakah kita merasa lebih tahu dari mereka? Apa alasan seorang istri nggak mau menerima nasihat dari suami? Apakah dia merasa lebih solehah karena udah lebih sering ngaji daripada suami? Apa alasan seorang suami merendahkan istrinya? Apa dia merasa bahwa dia yang udah nyari nafkah sehingga dia lebih mulia daripada istrinya? Apa alasan orang tua menzolimi anaknya? Apa dia merasa udah punya jasa lebih kepada anak itu?
Pokoknya siapapun dia, ketika dia merasa punya kelebihan dibandingkan orang lain yang membuat dia jadi merendahkan orang lain, maka kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sombong. Apa kata-kata iblis? Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sedangkan api lebih mulia daripada tanah menurut iblis. Ditambah lagi dia ngerasa udah ribuan tahun beribadah bersama para malaikat, lebih senior daripada Adam. Kok tiba-tiba Adam yang jadi pemimpin, Adam yang jadi khalifah? Kenapa saya harus menjadi pengikutnya Adam? Saya lebih senior. Kenapa saya harus menjadi pengikutnya Adam padahal saya lebih baik? Merasa lebih. Bedanya dosa Adam dengan dosa iblis, Adam dosanya maksiat, iblis dosanya sombong. Nanti kita bisa lihat itu pada diri para sahabat. Teman-teman kalau baca sejarah sahabat, kan rata-rata sahabat yang masuk Islam itu dulunya di masa jahiliyah mereka orang-orang yang banyak dosa kan? Ada yang peminum dulunya, ada yang pezina dulunya, ada yang pembunuh dulunya, ada yang durhaka kepada orang tua dulunya, ada banyak macam-macam dosa, ada yang syirik juga dulunya. Umar itu dulu pernah bunuh orang, Umar itu dulu minum, Sa'ad bin Abi Waqqas dulu riba, Khalid bin Walid dulu pembunuh, Amr bin As dulu riba juga. Banyak dari mereka yang punya masa lalu dosa-dosa besar. Dan sebagian besar mereka emang syirik, kecuali beberapa orang doang yang hanif. Khadijah hanif, Ali hanif, Abu Bakar hanif. Tapi yang lain-lain pernah syirik, pernah menyembah berhala, pernah datang ke dukun, pernah membunuh bayi, perempuan, pernah menyiksa budak, pernah minum, dan seterusnya. Tapi kok bisa akhirnya mereka mendapatkan hidayah? Karena hati mereka baik, karena hati mereka bersih dari sombong. Sehingga ketika mereka mengetahui kebenaran, gak ada yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Sedangkan Abu Jahal, sedangkan Walid al-Mughirah, sedangkan Umayyah bin Khalaf, sedangkan Abu Lahab, tokoh-tokoh ini kenapa gak masuk Islam? Sedangkan anak mereka masuk Islam. Anak Abu Lahab, anaknya ada yang muslim, terutama yang perempuan. Abu Jahal, anaknya mujahid, pembela Nabi dan syahid insya Allah, namanya Ikrimah. Walid, anaknya Khalid. Umar bin Khattab, bapaknya juga kufur, anaknya menjadi seperti Umar, hebat, pembela Nabi. Kenapa anak-anaknya pada masuk Islam, dapat hidayah, sementara ayah mereka mati dalam keadaan kufur? Kenapa? Karena dosa-dosa Umar dan teman-temannya ini bukan sombong. Dosa-dosa mereka lakukan karena mereka nggak paham. Setelah mereka tahu kebenaran, maka nggak ada penghalang mereka untuk masuk Islam dan memeluk kebenaran itu. Sedangkan yang tua-tua, tokoh-tokoh, Abu Jahal dan yang lain-lain, mereka sombong. Walaupun mereka udah tahu kebenaran, kesombongan menghalangi mereka untuk mengakui kebenaran itu dan mengikutinya. Itulah bedanya Adam dan Iblis atau Umar dan Abu Jahal. Jadi Umar adalah orang yang pernah berdosa di masa lalu tapi dia nggak sombong. Abu Jahal adalah orang yang menolak kebenaran karena dia sombong. Merasa nggak butuh kepada Allah. Merasa nggak rela untuk menjadi pengikut Muhammad karena dianggap lebih junior, karena dianggap kabilahnya lebih kecil daripada kabilah Abu Jahal sendiri. Renungkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita punya perasaan sombong kepada manusia, apalagi kepada Allah. Salah satu bentuk kesombongan kita kepada Allah itu adalah ketika kita berhenti berdoa. Bukan doa-doa yang berat, doa-doa sehari-hari aja. Kita makan, gak memperhatikan doa makan. Di situ udah mulai ada rasa gak butuh kepada Allah. Kita ngerasa baik-baik sajalah, gak akan ada masalah, makan juga makanan yang sehat. Kita gak butuh dilindungi oleh Allah dengan makanan itu. Bilang bismillahirrahmanirrahim. Kenapa?
Karena kalau saya nggak bilang bismillah, berarti saya nggak minta perlindungan Allah. Nanti setan ikut makan bareng saya. Nanti kalau keselak ada masalah, nanti dalam tubuh saya makanan ini bisa jadi penyakit. Ada sombong, nggak merasa butuh lagi sama Allah. Apalagi kalau kita udah merasa punya banyak ilmu, baru juga dikasih ilmu sedikit oleh Allah tentang masalah gizi, baru dikasih ilmu sedikit oleh Allah tentang masalah bisnis, baru dikasih ilmu sedikit oleh Allah tentang masalah psikologi, udah merasa pede, nggak lagi merasa butuh sama Allah, nggak mau lagi menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, kata Allah. Dia udah ngerti banget tentang kalian sejak kalian diciptakan dari tanah yaitu Adam, atau sejak kalian menjadi janin di dalam rahim ibu kalian yaitu kita. Dia tahu tentang kalian zahir dan batin, termasuk jiwa kalian. Sehingga kalau ada yang bertanya kepada kita tentang penyakit jiwa, penyakit mental, harusnya dia kembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran. Innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahul khair manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan labil, keluh kesah, bipolar. Kalau lagi manik, wah senang banget. Tapi kalau lagi down, keluh kesahnya sampai mau bunuh diri, kata Allah. Terus solusinya apa? Nah, giliran solusi, kadang kita merasa lebih tahu dari Allah, sehingga ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan frame agama, dengan konten-konten agama, kita merasa sombong untuk menerimanya, merasa kita lebih tahu daripada nasihat-nasihat ulama. Enggak, Allah sendiri yang bilang solusi dari bipolar, solusi dari skizofrenia, solusi dari penyakit mental amradul qulub adalah zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Udah zikir Ustadz? Belum. Ada orang yang merasa punya ilmu sains sedikit, penjelasan ilmiah tentang kejadian-kejadian semesta. Lalu ketika terjadi kejadian alam ini yang luar biasa, dia mengatakan ini fenomena alam, ini karena faktor ini, nggak mengambil hikmah tentang ini tanda-tanda dari Allah. Gerhana, oh gerhana itu secara teori begini, bukan tanda-tanda dari Allah. Ada awan, bentuknya apa? Oh bukan tanda-tanda dari Allah, ini cuman awan apa namanya misal. Laut begini, gunung begitu, bumi begini, tanah begitu, dan seterusnya. Bagus, semua penjelasan ilmiah itu penting, tetapi nggak boleh putus di situ aja. Harus dinaikin lagi satu tingkatan, yaitu tentang belajar iman. Karena kalau ilmu nggak membuat kita lebih yakin kepada Allah, itu namanya wawasan. Saya bukan bilang nggak penting mencari ilmu, penting banget. Sains itu bagus, penting. Tapi harus ada kesimpulan iman setelah kita mendapatkan penjelasan saintis. Nggak boleh kita membedahnya secara scientific, secara ilmiah, tetapi kemudian kesimpulannya ngambang, yaitu fenomena alam. Nggak boleh. Harus dikembalikan kepada Allah. Ada apa nih? Allah maunya apa nih? Apa pesan Allah di balik fenomena alam? Itu yang harus kita temukan. Itu belajar iman. Apa pesan Allah di balik fenomena alam? Apa pesan Allah di balik gerhana? Apa pesan Allah di balik musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur? Apa pesan Allah di balik terbitnya matahari di timur terbenam di barat? Apa pesan Allah di balik malam dan siang? Apa pesan Allah di balik gempa? Apa pesan Allah di balik badai dan seterusnya? Apa pesan Allah? Itu yang harus kita cari. Dalam lingkup yang lebih kecil, apa pesan Allah di balik masalah saya? Apa pesan Allah di balik kerugian ini, musibah ini? Itu yang harus kita cari. Tapi kalau kita nggak mau tahu itu, dan mau menyelesaikan semuanya, mau memahami semuanya dengan logika kita, merasa udah ngerti secara rumus dan teorinya, di situ kita nggak sengaja mulai muncul kibar, sombong. Dan sombong itulah yang menghalangi kita dari kebaikan. Jangan sombong kepada Allah. Bahkan jangan sombong kepada manusia. Sehingga kita nggak merendahkan siapapun. Nggak boleh. Mungkin kita punya kelebihan yang nggak dimiliki orang lain. Tapi jangan lupa, kita juga punya kekurangan yang nggak dimiliki orang lain. Mungkin kita merasa udah punya lebih banyak
wawasan agama dibandingkan orang tua kita sejak kita belajar serius. Tapi jangan lupa, bisa jadi ibadah orang tua kita lebih banyak daripada kita yang cuma punya wawasan dan ilmu, karena dia udah lebih senior dan lebih banyak beribadah daripada kita. Makanya ada nasihat dari ulama, kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, lihatlah bahwa dia lebih banyak beribadah daripada kita. Kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, lihatlah bahwa dia lebih sedikit dosa daripada kita karena kita udah lebih tua dan pastinya lebih banyak dosa. Selalu melihat kelebihan, sehingga gak sempat kita merasa lebih dari orang lain dan menyombongkan diri di hadapan orang lain.